Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Eksaudi 29 Mei 2022, terambil dari kitab Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6, dan epistel dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Diikat oleh topik atau tema orang benar berseru, Tuhan menjawab. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, ditangi hodebatado jojo ni partikor. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 17 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 15 adalah diburu dengan tak bersalah, dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamu lah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara di Minggu Eksaudi. Eksaudi artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, didasarkan pada Mazmur pasal 27 ayat 7 Minggu tanggal 29 Mei 2022. Dihubungkan dengan topik atau tema orang benar berseru, Tuhan menjawab. Ditangi hodebatado jojo ni partikor. Saudara, Daud berdoa kepada Allah atas apa yang sedang dialaminya pada saat itu. Belajar dari doa yang dipanjatkan oleh Daud ini, terutama pada ayat-ayat lanjutan dari perikop khotbah kita, yakni ayat 9 dan seterusnya, maka dirinya sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, ancaman, dan kehilangan damai sejahtera. Nats ini menerangkan apa penyebabnya. Dan kalau kita baca sumber lain seperti dalam 1 Samuel pasal 23 sampai dengan pasal 25,
Maka akibat dari kecemburuan Saul, sesudah dia mengetahui bahwa Daud diurapi oleh Samuel menjadi penggantinya dalam situasi dan keadaan tertekan dan sangat-sangat menakutkan seperti itulah, Daud memohon perlindungan dan keadilan Allah sebagai tempat perlindungan terakhirnya. Di dalam semua pasal 17 ini, Bapak Ibu, Daud menuturkan isi hati dan permohonannya kepada Tuhan yang berisi. Pertama, pada ayat 1 Daud mengatakan, "Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu." Daud memohon agar Tuhan itu berkenan kiranya mengarahkan telinganya terhadap segala doa-doanya. Daud berani mengatakan bahwa doa itu diucapkannya dari bibir yang tidak pernah menipu. Daud berani menjamin dirinya bahwa dia bukan seorang penipu atau seorang pelaku perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Dan Daud sangat-sangat percaya bahwa hanya daripada Tuhan itulah kiranya datang penghakiman. Dia tahu atau Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidupnya. Dan oleh sebab itu maka mata Tuhan pasti melihat segala yang benar yang ada di dalam diri Daud. Kedua, apa isi permohonan Daud itu? Pada ayat 3 Daud mengatakan, "Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur." Saudara, dalam doa ini pemazmur juga mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menemukan sesuatu yang jahat, baik dalam hati, dalam pikiran, maupun dalam perbuatannya. Bahwasanya mulutnya tidak pernah terlanjur mengatakan hal-hal yang buruk dan jahat. Dia bisa menjaga mulutnya dengan ketat untuk tidak berdosa dengan ucapan-ucapan kotor. Ketiga, apa isi permohonan Daud itu? Pada ayat 4 dan 5, pemazmur melanjutkan lagi. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Dalam hubungan dengan orang lain, terutama orang-orang yang sering berlaku jahat, yang suka berbuat kekerasan, termasuk orang-orang yang memusuhi pemazmur sendiri, maka pemazmur mengatakan kepada Tuhan bahwa ia telah menjaga dirinya terhadap mereka. Pemazmur bisa memastikan bahwa dia tidak pernah mengikuti jejak laku mereka, tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan. Pemazmur menjamin bahwa langkahnya tetap mengikuti jejak Tuhan. Kakinya pun tidak goyah, tidak goyang. Kakinya tetap berdiri, kokoh dalam lindungan kasih setia Tuhan. Kemudian keempat, atas dasar itu semua, maka pada ayat 6, pemazmur berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Doa dan seruan pemazmur ini didasarkannya pada fakta-fakta hidupnya sendiri bahwa dia sangat-sangat mengasihi Allah dan sesama manusia. Dia tidak melulu hanya meminta, apalagi menuntut belas kasih daripada Allah saja, tetapi dia juga menuntut dirinya sendiri untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian kelima, pada ayat-ayat selanjutnya, tidak ikut dalam perikop khotbah kita lagi karena khotbah kita sampai ayat 6. Pemazmur kemudian mengajukan permintaan doanya kepada Tuhan. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ayat 7. Peliharalah aku seperti biji mata. Ayat 8. Sangat berbeda dengan orang-orang fasik yang menggagahi, mengepung, dan menghempaskan Daud. Daud mengatakan di sini, Tuhan akan merebahkan mereka.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pada Minggu Eksaudi. Sekali lagi, arti Eksaudi itu adalah dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan Minggu tanggal 29 Mei 2022. Dihubungkan dengan topik minggu, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Ditanya debatado jauh-jauh ni partigor. Apa pengajaran bagi kita lewat khotbah ini? Khotbah ini, Bapak Ibu, mengajar kita bagaimana sikap kita di saat-saat menghadapi berbagai-bagai tekanan, krisis-krisis, kesukaran dan ujian-ujian hidup seperti Daud di sini. Pertama, saat menghadapi tantangan hidup, andalkan kuasa dan otoritas doa. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud, raja kedua dari bangsa Israel. Daud adalah raja yang hidupnya berkenan di hati Tuhan. Sebelum diangkat menjadi raja, Daud banyak melewati ujian, kesulitan demi kesulitan dia hadapi. Banyak sekali dia melewati lembah-lembah kekelaman. Dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 6-28 dituliskan bahwa Daud itu dibenci, dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul dan anggotanya. Tetapi inilah cara Tuhan untuk mempersiapkan Daud, agar Daud itu menjadi seorang raja yang tangguh. Tuhan tidak mau Daud itu menjadi raja karbitan, raja yang asal raja. Melalui berbagai-bagai macam kesulitan dan tantangan itu, Tuhan sedang mempersiapkan Daud menjadi seorang raja yang kuat, yang tangguh dan tahan banting, serta tidak mau menyerah terhadap apapun. Saudara, bagaimana sikap Daud di tengah-tengah kesulitan itu? Daud sungguh-sungguh mengandalkan kuasa, otoritas, dan doa, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang dihadapinya, terutama berbagai-bagai ancaman, pergumulan, musuh-musuh yang mau menghancurkan dia pun, dia sampaikan semuanya kepada Tuhan. Dia berseru-seru kepada Tuhan sehingga dia selamat. Daud tidak mau mengandalkan dirinya, kekuatannya, kuasa yang ada padanya sebagai raja. Saudara, inilah yang harus kita tiru, kita teladani, Bapak Ibu, dari Daud. Ada banyak orang-orang Kristen yang selalu bingung, bahkan stres, menangis terus pada saat mengalami berbagai-bagai tekanan, permasalahan hidup, atau ancaman. Mereka tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mereka hanya menunggu-nunggu saja keadaan kapan menjadi aman. Itulah sebabnya tidak sedikit orang-orang Kristen yang bertindak di luar kehendak Allah, yang mencari kuasa-kuasa duniawi, minta petunjuk dari apakah itu dukun-dukun paranormal, mencari orang-orang pintar, menggunakan kuasa-kuasa gelap, jimat-jimat, penjaga daging, penjaga rumah, dan lain-lain. Saudara, pada ayat 1 khotbah ini dikatakan bahwa tatkala Daud dibenci oleh musuhnya, Daud tidak membalasnya dengan kebencian. Justru sebaliknya, Daud itu berdoa, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, kata Daud. Saudara, apa masalah yang sedang saudara hadapi saat ini? Jangan bingung, jangan bersungut-sungut atau mengomel-mengomel pada Tuhan, apalagi jangan putus asa, Bapak Ibu. Jangan. Berdoalah, berseru-serulah kepada Tuhan. Allah pasti sanggup menolong Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menolong kita. Seberat apapun masalah, bahkan penderitaan yang sedang kita hadapi, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Berseru ternyata merupakan sarana, kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita agar kita bisa mau datang menghampiri Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur pada ayat 6 di sini. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku.
Bapak Ibu, ingat pengajaran Yakobus juga. Pada Yakobus pasal 5 ayat 13a mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa, kata Yakobus. Bahkan pada ayat 15a, Yakobus mengatakan, dan doa yang lahir daripada iman akan menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada kuasa di dalam doa orang-orang benar itu. Berdoa artinya kita mengakui dan mengandalkan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan. Tanpa kuasa, kekuatan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Percayalah bahwa melalui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kesukaran-kesukaran yang sedang menerpa hidup kita saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi seorang yang tangguh, yang kuat, yang tahan uji, yang mampu menjalani dan melewati segala cobaan-cobaan hidup dan berhasil. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, mampu menjaga diri di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Saudara, telah saya jelaskan tadi betapa ketatnya Daud menjaga dirinya, memelihara, memperjuangkan agar dirinya itu tetap bersih, tetap kudus, dan tidak terpengaruh oleh orang-orang fasik di sekitarnya. Sehingga dia berani mengklaim dirinya seorang yang bersih, seorang yang kudus. Makanya dia mengatakan pada ayat 1, bibir yang tidak menipu. Kemudian pada ayat 3 dia katakan, engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlancur. Saudara, kemampuan untuk hidup bersih, kudus, dan tidak terpengaruh oleh sikap orang-orang fasik di sekitar kita sebagaimana dialami oleh pemazmur Daud dalam khotbah ini, tidak datang sendiri itu Bapak Ibu. Tidak datang sendiri. Itu adalah buah daripada perjuangan berat yang harus kita praktekkan, yang harus kita usahakan sejak awal hidup kita. Kita harus sadari bahwa dunia di mana kita hidup saat ini semakin hari semakin kejam. Manusia-manusia yang hidup di sekitar kita makin kejam, makin egois, dan tidak mau peduli dengan siapapun. Setiap hari kita dengar di berbagai-bagai siaran televisi berita-berita tentang kekerasan. Terjadinya pembunuhan sadis, aksi-aksi moral, pemerkosaan, perampokan, aksi-aksi begal di berbagai-bagai tempat. Penipuan terjadi di mana-mana, baik dalam skala kecil maupun apalagi dalam skala besar. Terjadi banyak cara yang dilakukan untuk menipu orang. Mungkin oleh usaha-usaha simpan pinjam lah, atau praktek-praktek yang viral saat ini, investasi bodong. Apa itu investasi bodong? Penipuan yang berkedok investasi atau penanaman modal. Praktek-praktek penipuan ini sudah marak di tengah-tengah masyarakat dan sudah banyak yang korban. Saudara, di tengah-tengah pergaulan kita dengan orang lain, baik dalam hubungan sesama keluarga, hubungan bertetangga, bahkan dalam konteks persekutuan gereja, di mana-mana banyak orang yang tidak memelihara kekudusannya, sering berkata-kata kotor, tuduh-menuduh, menyebarkan, memposting berita-berita yang tidak benar, bohong, hoaks, memberitakan ujaran-ujaran kebencian yang memancing sakit hati orang-orang lain, yang membuat suasana pro kontra, apa itu lewat WA, WhatsApp, Facebook, atau media-media sosial lainnya. Saudara, khotbah ini sekarang mengingatkan kita agar kita mau meniru, meneladani sikap Daud atau pemazmur di sini untuk mampu menjaga dirinya, mengekang kehidupannya, menjaga, memelihara kekudusan hidupnya. Karena semua ini ada hubungannya dengan seruan dan doa-doa kita kepada Tuhan yang kita sebut dengan eksaudi. Saudara, hidup dan perilaku serta kemampuan kita menjaga diri ini erat sekali hubungannya dengan doa-doa yang kita panjatkan itu, Bapak Ibu. Realita hidup kita saat ini menunjukkan bahwa dalam dunia ini selalu ada saja tawaran-tawaran yang menarik, yang membawa-bawa kita ikut jalan salah, jalan iblis, jalan setan. Maka kita harus hati-hati. Harus hati-hati menjaga diri kita. Ada dua suara yang terus berbisik dan memanggil-manggil kita. Ikut mana? Ikut jalan dan bisikan dunia?
maka kita akan memenuhi selera setan dan menggiring kita kepada kehancuran. Atau ikut suara Tuhan, berarti kita harus mau menjauhkan sikap-sikap yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ada hal-hal yang harus kita korbankan dari dalam diri kita. Inilah renungan dan pertanyaan bagi kita saat ini. Beradikah kita bayar harga untuk hidup benar yang berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa kita harus bayar harga? Karena konsekuensinya kita akan kehilangan selera duniawi, kehilangan suasana gemerlapan hawa nafsu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu semua kita korbankan. Hidup ini betul-betul memang adalah pilihan, ikut dunia atau ikut Yesus. Oleh karena itu, mari kita teguh dalam pendirian kita, tetap ikut suara dan kehendak Tuhan. Agar doa-doa kita, agar seruan Eksaudi kita didengar oleh Tuhan, seperti pemazmur Daud di sini. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, ikutilah jejak Tuhan, maka kita tidak goyang. Saudara, pada ayat 5 pemazmur berkata, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Saudara, apakah yang dimaksud oleh pemazmur di sini? Jejakmu atau jejak Tuhan itu seperti apakah gambaran jejak Tuhan yang harus kita ikuti sebagaimana disinggung atau diajarkan oleh pemazmur ini? Saudara, jejak Tuhan itu berarti mengikuti petunjuk, arahan, dan kehendak Tuhan. Ya, meskipun semuanya itu bagi pengalaman pemazmur membawa konsekuensi yang sangat-sangat pahit. Dia harus menderita untuk mengikuti jejak Tuhan. Namun, dia mengakui bahwa kakinya tidak goyang. Dia tidak gemetar. Dia tidak kalah. Dia tidak mundur dan jatuh rebah. Oh, tidak. Sebaliknya dia justru tetap kuat, menang, teguh. Dia percaya meskipun harus mengikuti jejak Tuhan yang dalam realitasnya tidak selalu menyenangkan dia, tetapi dia menang. Saudara, apa jejak Tuhan itu bagi kita? Jejak Tuhan bagi kita menyangkut perjalanan hidup Yesus Kristus selama berada dalam dunia ini. Pertama sekali Yesus menunjukkan jejaknya dalam dunia ini ketika Yesus turun menjadi manusia. Dia rela melepaskan kemuliaannya, singgasananya di sorga dan kehormatannya sebagai bukti kasihnya kepada semua manusia. Selama periode hidupnya di dunia yang berlangsung 33,5 tahun itu, Yesus sungguh-sungguh membuktikan kuasanya, otoritasnya sebagai Allah. Mulai dari pengalamannya dicobai oleh iblis di padang gurun. Kemudian dengan melakukan berbagai-bagai tanda-tanda mujizat, peristiwa-peristiwa ajaib. Menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang-orang mati, memberi makan orang banyak dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Juga mengunjungi keluarga-keluarga miskin seperti Maria, Marta, Lazarus, dan lain-lain. Dan pada akhir hidupnya, Yesus harus menderita. Yesus dihina, diejek, dipukuli, dan mati di kayu salib di Bukit Golgota. Saudara, itulah jejak hidup Tuhan di dalam diri Yesus selama berada dalam dunia ini. Jejak Tuhan itu ada yang menyenangkan, banyak sukacita, banyak atau penuh dengan berkat-berkat. Tetapi ingat, tidak kurang juga banyaknya pada jejak Tuhan itu kesempatan bahwa kita harus menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup. Penderitaan pahit mungkin saja akan dilecehkan, akan ada pengorbanan hingga taruh nyawa. Saudara, maukah kita mengikuti jejak Tuhan yang seperti itu? Dengan kemauan kita mengikuti jejak Tuhan, maka kita harus mau bersiap menghadapi segala bentuk risiko, bahkan tantangan hidup, penderitaan, pengorbanan. Nah, siapkah kita Bapak Ibu semuanya? Siapkah? Kalau kita sudah komit untuk siap mengikuti jejak Tuhan, maka kita akan berani juga mengatakan, kakiku tidak goyang. Agar kaki kita semakin kuat, semakin kokoh, tidak goyang Bapak Ibu menghadapi semua tantangan hidup ini. Mari kita semakin meningkatkan pemahaman kita tentang petunjuk-petunjuk Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab.
Jangan ada di antara kita yang malas membaca Alkitab. Kenapa? Ingatlah, firman Tuhanlah yang semakin memberi kekuatan, memberi kekokohan hati, kekokohan kaki bagi kita untuk mengikuti jejak Tuhan. Semoga kita semakin bersemangat membaca firman untuk mengikut jejak Tuhan. Pengajaran yang keempat, mari kita bersikap baik terhadap semua orang, termasuk musuh. Saudara, dalam Mazmur 17 ini, Daud menyatakan pengalaman hidupnya yang diburu, yang dipersalahkan dan dimusuhi. Dalam Mazmur ini, Daud mengungkapkan pengalamannya ketika dikejar-kejar oleh Raja Saul, yang sekaligus juga mertuanya. Daud menyebut bahwa orang-orang yang memusuhinya itu bersikap kasar, tidak ada belas kasihan, membual terus dan menghempaskannya. Ayat 5 sampai ayat 8. Namun, Daud tetap bisa menjaga dirinya, menguasai emosionalnya. Ia menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan kejahatan sebagai balas kejahatan. Bahkan, Daud siap untuk diperiksa, diuji, dihakimi oleh Tuhan dalam hal ini. Inilah respons Daud terhadap orang-orang yang memusuhinya. Ia melihat orang-orang yang memusuhinya itu sebagai teman, sebagai saudara, apalagi sebagai mertua. Saul itu mertuanya lagi. Dia sangat menghormatinya. Dan ternyata sikap lembut dari Daud inilah nantinya yang kemudian membuat hati Saul itu luluh, berubah. Saudara, bagaimana dengan kita? Saat kita dimusuhi oleh banyak orang, banyak yang memusuhi kita Bapak Ibu, banyak. Sikap seperti apa yang kita tunjukkan kepada mereka? Jika kita menganggapnya sebagai musuh, berarti kita bertindak sama dengan musuh-musuh itu juga. Itu bukan respons yang baik. Permusuhan tidak dapat diselesaikan dengan permusuhan, dengan balas dendam. Tidak bisa. Mari kita belajar dari Daud yang sudi untuk mendoakan musuhnya seperti sebagai seorang teman. Kenapa? Karena sikap ini juga berhubungan atau bersangkut paut dengan kemauan Tuhan untuk mendengar seruan, mendengar doa-doa kita. Semoga kita dapat mewujudkan seruan topik Minggu Eksaudi 29 Mei 2022. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Ditani hodebatado, jauh-jauh ne partikor. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Eksaudi 29 Mei 2022 dari Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6 ini. Agar semakin banyak orang percaya bahwa ketika orang benar berseru, Tuhan menjawab. Ditangi honde batado, jauh-jauh ni partigor, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu, baik di gereja atau di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini jadi pengajaran yang baik bagi setiap pendengar. Berkati juga dalam persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya bisa peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.